بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى، وهذا لقاؤنا الثالث في هذا المجلس. نرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا ومجلسنا هذا. آمين. Amin. Ini adalah pertemuan ketiga, Om Ahad, ya. Nah, ini adalah pertemuan ketiga dari majelis kita. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semua. Om Ahad Amin. sekalian, seperti kita jelaskan sebelum-sebelumnya, majelis kita insya Allah akan dalam majelis kita ini insya Allah kita akan mempelajari tiga bidang ilmu yang memang wajib dipelajari oleh setiap muslim, yaitu al-aqidah, kemudian al-fiqh, dan as-suluk atau al-adab wal akhlak. Eh, dan umat sekalian, seperti kita bahas kemarin, kitab yang kita gunakan di awal insya Allah adalah kitab Sulamut Taufiq, dan untuk fikih kita berikan tambahan berupa pengantar ilmu fikih. Dan perlu kita pahami umat sekalian bahwasanya apapun yang saya sampaikan ini bukan dari eh, diri saya sendiri. Maksudnya misalkan semua apa yang saya sampaikan baik itu berupa perkataan-perkataan ulama, kemudian kesimpulan-kesimpulan, itu semuanya adalah nukilan. Saya menukil dan mengumpulkan saja, bukan dari diri saya sendiri. Jadi saya tidak punya apa-apa. Saya cuma mengumpulkan dan menukilkan saja. Kalau misalkan itu benar, itu adalah dari kesimpulan-kesimpulan yang disebutkan oleh para ulama. Dan kalau misalkan ada kesalahan, itu mungkin dari kesalahpahaman saya. Begitu Om Hat, ya. Insyaallah warana jami'an. Baik, kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membuka kitab Sulam Taufiq, bagian muqaddimahnya, ya kan Ibu ya? Alis kadzalik. Bala. Bala. Dan kita kemarin sudah mulai membacanya dan kita terjemahkan secara singkat. Nah, dimulai oleh oh, lafaz basmalah oleh muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca sekali lagi dengan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا جزء لطيف يسره الله تعالى فيما يجب تعلمه وتعليمه والعمل به الخاص والعام، والواجب ما وعد الله فاعله بالثواب وتوعد تاركه بالعقاب، وسميته سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك منه وله وفيه وإليه وموجبا للقرب والزلفى لديه، وأن يوفق من وقف عليه للعمل بمقتضاه
ثم الترقي بالتودد بالنوافل ليحوز حبه وولاه. Dan kemarin juga kita sudah terjemahkan secara singkat, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Ya Ustaz. Nah, eh, kita insya Allah akan mulai dengan eh, menjelaskan sedikit demi sedikit dari muqaddimah ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufik. Pertama, al-muallif rahimahullahu taala memulai dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dan lafaz ini biasa disebut dengan basmalah, ya kan Ibu ya? Hmm. Basmalah itu kalau di dalam nahwu itu disebut an-nahtu. An-naht. An-naht kalau di dalam bahasa kita itu mungkin seperti singkatan. Seperti singkatan tapi ada fi'lunnya, ada kata kerjanya. Kalau dalam bahasa kita singkatan nggak ada kata kerjanya, ya kan Ibu? Kalau di dalam bahasa Arab an-nahtu. An-nahtu itu merupakan singkatan seperti di sini bismillah, bismillah kemudian disingkat jadi basmalah. Seperti juga hamdalah, itu dari alhamdulillah, ya kan Ibu ya? Alhamdulillah disingkat jadi hamdalah. Eh, dan seterusnya. Baik. Dan an-nahtu itu ada fi'lunnya. An-nahtu itu ada fi'lunnya. Seperti basmalah itu fi'lunnya basmalah yubasmilu. Basmalah yubasmilu basmalatan. Kalau fi'l amrnya basmil. Itu namanya. Basmil. Ucapkan basmalah maksudnya. Baik. Demikian juga dengan hamdalah ada fi'lunnya. Hamdalah yuhamdilu. Alaikum jami'an. Untuk basmalah sendiri karena kita taib. Basmalah itu sebenarnya para ulama dari zaman dahulu sampai sekarang itu banyak sekali yang menuliskan faidah-faidah dan tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali. Dan eh, banyak sekali karya-karya memang yang sangat luar biasa. Tapi se- seperti apapun luar biasanya karya-karya ulama yang menjelaskan makna Bismillahirrahmanirrahim, uh, kata Syekh Ad-Dimyati, beliau mengatakan ma'adzalika ma balaghu mi'asyara ma intawat alaihi min lataif wal asrar ونكات التفسير إذ لا يحيط بتفصيله وجماله إلا اللطيف الخبير. Dari semua karya para ulama yang membahas tentang tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim, fadilah-fadilahnya, dan semua hal yang terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang betul-betul 100% mencakup semua tafsir dan fadilah dari Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang paling tahu tentang penjelasan dan faidah-faidah dan keutamaan-keutamaan dari Bismillahirrahmanirrahim hanya Allah sendiri. Wa kaifa dzalika, dan bagaimana itu bisa terjadi, bahwa sedangkan khalifah sahabat yang mulia yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Lau tuyat li wisadatun laqultu fil ba'i min bismillahirrahmanirrahim wa qara sab'ina ba'iran." Kalau seandainya uh, aku diizinkan untuk menulis faidah dari huruf ba pada bismillahirrahmanirrahim, ba-nya saja. Faidah huruf ba pada bismillahirrahmanirrahim, beliau mengatakan akan memenuhi wiqra sab'ina ba'iran. Maka hasil tulisannya itu pasti akan memenuhi punggung 70 onta. Hanya huruf ba-nya saja. Dan di riwayat yang lain, dia juga mengatakan, "Lau syi'tu la awqartu lakum 80 ba'iran min ma'na bismillahirrahmanirrahim." Seandainya saja aku mau untuk menulis makna Bismillahirrahmanirrahim, pasti aku akan memenuhi punggung 80 ekor unta untuk makna Bismillahirrahmanirrahim.
Tapi para ulama dengan juhud mereka, jazahumullahu khairan katsiran, itu sudah banyak sekali memberikan faedah kepada kita semuanya terkait dengan makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin saya akan menyebutkan sebagian saja dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita membahas nanti akan membahas terkait dengan akidah kemudian fikih juga. Maka pertama kita akan membahas tentang hukum. Hukum Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Mas sekalian? Halo, Iya, Sunnah. Ustaz. bagaimana? Wajib Ustaz. Wajib, wajib. Ada jawaban yang Wajib. lain? Kalau nggak Ada wajib, jawaban yang lain? ya sunnah. Kalau Kalau nggak nggak wajib, wajib, ya ya sunnah. sunnah. Baik, hukum fikih itu ada berapa, Mas sekalian? Naam, Ya. khamsah. Khamsah. Ada wajib, ada sunnah. Kemudian ada mubah, kemudian ada makruh, Haram. dan ada haram. Ya atau ya? Iya. Iya. Pertanyaan saya ya atau iya. Berarti mau nggak mau jawabannya harus iya. Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga bisa berlaku 5 hukum itu. Semuanya bisa berlaku pada lafaz mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bisa hukumnya wajib. Kapan hukumnya wajib? Kapan hukumnya wajib? Saat Hukumnya baca wajib. Quran. Baca Hukum. Al-Quran ketika sholat. Salat. Sahih. Ahsantun jami'an. Ketika di dalam salat membaca Al-Fatihah, kita wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Terutama menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena menurut madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Kalau seandainya seseorang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah Al-Fatihahnya. Kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka tidak sah juga sholatnya. Begitu kan Ibu ya? Maka wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim saat sholat. Nah, saat membaca Al-Quran bagaimana? Maka kalau saat membaca Al-Quran di sana ada rinciannya, tergantung. Ini Bismillah yang mana? Gitu Ibu ya? Ibu ya? Bismillah yang mana? Kalau yang dimaksud adalah Bismillah, fa'innahu Bismillahirrahmanirrahim ayat itu, yaitu menceritakan tentang risalah suratnya Nabi Sulaiman, fa'innahu Bismillahirrahmanirrahim, maka itu harus dibaca kalau membaca halaman tersebut. Demikian juga membaca Al-Fatihah. Meskipun Al-Fatihah itu di sana ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i, nah, itu bagian dari ayat Al-Fatihah. Demikian juga dengan di awal setiap surat. Tapi kalau misalkan di awal surat At-Taubah, maka tidak boleh, ya kan Ibu ya? Baik. Bisa juga membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya mustahab. Mustahab itu apa Ibu sekalian? Mustahab itu sunnah atau mandub. Ya kan Ibu ya? Mustahab ini bisa mustahab aini, mustahab bagi masing-masing individu, semuanya masing-masing wajib membacanya bagi setiap individu. Ketika apa itu misalnya? Ketika saat mau berwudu, memulai wudu, atau memulai mandi wajib, mandi sunnah. Maka disunahkan kita membaca basmalah. Disunahkan kita membaca basmalah bagi setiap kita. Enggak, bukan wajib, bukan mustahab kifayah, bukan. Tapi mustahab aini. Karena seperti halnya wajib umat sekalian, wajib itu kan ada wajib aini atau fardu ain, kemudian ada wajib kifai atau fardu kifayah. Ya kan Bu? Sunnah itu juga demikian. Sunnah itu ada sunnah ainiyah, ada sunnah kifaiyah. Atau mustahab aini, ainan atau mustahab kifayatan. Gitu Ibu ya? Rahmanakumullah jami'an. Kalau dalam memulai wudu, saat memulai wudu, memulai mandi yang ibadah, itu maka hukumnya sunnah aini bagi setiap individu. Jadi sunnah hukumnya. Tapi juga bisa juga
membaca basmalah itu hukumnya mustahab kifayah. Mustahab kifayah. Mustahab kifayah. Bagaimana contohnya? Misalnya saat kita makan bareng-bareng, makan bersama dalam satu nampan misalkan. Kalau misalkan makan bersama satu nampan, maka di sana disunahkan bagi kita untuk membaca basmalah sebelum makan. Tapi itu sunnah di situ adalah atau mustahab di situ hukumnya mustahab kifayah. Jadi kalau misalkan satu saja yang membaca basmalah maka sudah mewakili yang lain. Gitu Ibu ya. Dan para ulama juga menyebutkan contoh yang lain, misalkan dalam hubungan suami istri. Nah, kalau misalkan yang membaca basmalah salah satunya saja sudah cukup. Itu fardu apa? Mustahab kifayah. Begitu Ibu ya. Baik, bisa juga hukumnya haram. Bisa juga membaca bismillah itu hukumnya haram, mas sekalian. Kapan itu? Jika dilafadzkan atau dibaca saat memulai amalan-amalan yang haram secara zatnya. Misalnya apa? Seperti zina, wal'iyadzubillah, kemudian minum khamar misalkan. Sebelum minum khamar, membaca bismillah dulu. Haram seperti ini. Begitu ya, Bu ya? Bisa juga hukumnya makruh. Membaca bismillah itu bisa juga hukumnya makruh pada perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh secara zatnya. Pada perbuatan-perbuatan yang hukumnya makruh secara zatnya, maka makruh juga membaca basmalah sebelumnya. Juga bisa dihukumi mubah. Bisa juga dihukumi mubah pada perkara-perkara yang mubah. Seperti misalkan memindahkan barang-barang, misalkan merapikan barang-barang, itu mubah, ya kan Ibu ya? Maka sebelum memulainya kita membaca basmalah, itu mubah. Tapi juga para ulama menyebutkan hendaknya kita menghindari membaca basmalah saat kita mengerjakan hal-hal yang sifatnya kotor. Misalnya kita saat membersihkan kotoran hewan, misalkan membersihkan sampah, maka hendaknya kita menghindari untuk membaca basmalah. Kenapa? Untuk menjaga kesucian lafzul jalalah. Supaya lafzul jalalah, nafat Allah itu tidak dekat-dekat dengan benda-benda yang kotor. Begitu ya Bu ya? Wadih mahat. Wassalamualaikum jami'an. Baik. Kemudian umat sekalian, kenapa di sini al-muallif rahimahullah memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kemudian diikuti dengan setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu kan Ibu ya? Hal ini didasari pertama didasari hadis kullu amrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu amrin dzibalin la yubda'u la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abtar au ajzam au aqta'. Kullu amrin dzibalin, setiap perkara baik secara syar'i ya, setiap perkara baik dalam syariat. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au ajzam au aqta. Maka perkara tersebut dikatakan oleh Rasulullah ajzam au afan, abtar au ajzam au aqta. Maksudnya dari tiga itu sama. Maksudnya terputus di situ adalah berkurang keberkahannya, tidak sempurna keberkahannya, akan sedikit mendapatkan keberkahan. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkurang keberkahannya. Gitu Ibu ya. Meskipun keberkahan dalam segala sesuatu itu tergantung konteksnya.
Maksudnya kalau misalkan seseorang menulis seperti di sini al-muallif rahimahullah taala memulai kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Seandainya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka berkurang pada keberkahan kitabnya. Keberkahan dalam menulis kitab itu apa? Misalnya dari pahalanya berkurang atau eh, tidak banyak orang yang mau mengambil faedah dari kitabnya. Itu di antara bentuk berkurangnya keberkahan. Atau misalkan kita sebagai pembaca dan pembelajar misalkan, kalau kita tidak memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka mungkin akan susah memahaminya, gitu Ibu ya, akan susah memahaminya, atau mungkin kita tidak terlalu banyak mengambil faedah dari apa yang kita baca, atau mungkin terlalu banyak was-was dari syaitan saat membaca. Oh, atau misalkan keberkahan di dalam makan, misalkan sebelum makan, kita disunahkan untuk membaca basmalah. Oh, maka kalau misalkan tidak membaca basmalah maka akan berkurang keberkahannya. Misalkan maksudnya berkurang keberkahannya dalam makanan itu apa? Maka makanan ini yang kita makan ini akan sedikit manfaatnya bagi tubuh kita. Begitu Ibu ya. Jadi tadi disebutkan oleh Rasulullah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa abtar atau ajdam atau aqta. Setiap perkara baik di dalam syariat yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka akan berkurang keberkahannya. Maksudnya berkurang keberkahannya, maka di sana sesuai dengan konteksnya masing-masing. Wadih umahat, jelas semuanya insyaallah ya. Itu alasan pertama kenapa al-muallif rahimahullah taala memulai kitab beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu imtithalan bi amrin nabi, yaitu mengikuti atau mengamalkan sabda Rasulullah tadi. Dan juga selain itu, ta'asyan bil kitabil aziz, meneladani kitabullah Al-Quran. Karena kitabullah Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka selayaknya, seyogyanya kita setiap menulis kitab yang baik juga, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Ibu ya? Baik. Berikutnya umat sekalian, di dalam Naam, Di layar saya kok nggak ada, cuma sampai tulisan as'alullah aja sih. Belum di scroll ke atas ya Ustaz ya? Naam, kita masih di Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya Ustaz Afan. Baru masuk juga Ustaz Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Afan. Ya, kita masih di layar masih baru as'alullah. Ya, karena kita masih di bismillah. As'alullah sudah paling bawah ya dari halaman malah. Baik Ustaz, Afan Ustaz. Siap, Allah murana. Kemudian umat sekalian, ini tadi kan kita membahas basmalah, itu tadi hukum-hukum basmalah. Kemudian juga kenapa alasannya kenapa kita di sini al-muallif memulai dengan basmalah. Itu ada dua alasan yang kita sebutkan tadi. Kemudian umat sekalian, Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari berapa kata umat sekalian? Halo? Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari berapa kata? Iya. 10 kali. Bahasa Arabnya atau dalam bahasa Indonesia, Ustaz? Ya bahasa Arab lah, Bismillahirrahmanirrahim kan lafaz Arab. 5 kali ya, dalam pengertiannya. Naam, khamsu kalimat. Terdiri dari 5 kata. Khamsu kalimat. Yang pertama apa? Al-kalimah al-ula al-ba. Bi itu huruf jar, ya kan Ibu? Thumma al-kalimah ats-tsaniyah ism. Al-ism. Thumma al-kalimah ats-tsalitsah lafdzul jalalah. Allah. ثم الكلمة الرابعة الرحمن جيد. ثم الكلمة الخامسة الرحيم. فتح الله عليكم جميعا. Para ulama biasanya mengupas satu persatu dari 5 kata ini. Pertama dimulai dengan bi,
di sana umat sekalian. Di sini ada dua kemungkinan makna. Bisa bermakna al-isti'anah, bisa juga bermakna al-musahabah ala wajhi tabarruk. Di sini bisa ada dua kemungkinan makna, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah itu apa umat sekalian? Mohon Al-isti'anah itu Mohon mohon pertolongan. pertolongan. Naam. Kalau misalkan kita katakan ini maknanya adalah isti'anah, berarti ketika kita membaca bismillah itu maksudnya adalah bismillah, yaitu maksudnya dengan menyebut nama Allah saya Mohon memohon pertolongan pertolongan. Allah. Saya memohon pertolongan kepada Allah dalam urusan ini, gitu ya, Bu ya? Iya. Tapi kalau makna kedua al-musahabah itu apa? Al-musahabah ala wajhi tabarruk. Jadi, Dari sahabat ya Ustaz. naam, disebutkan bersamaan dengan maksud untuk meminta keberkahan. Jadi disebutkan bersamaan al-musahabah bersama. Al-musahabah ala wajhi tabarruk disebutkan bersamaan dengan maksud untuk memohon keberkahan. Dan mungkin banyak ulama yang lebih condong ke makna yang kedua ini. Jadi ketika kita membaca basmalah di awal setiap amalan kita, maksudnya adalah saya memulai amalan ini, saya memulai pekerjaan ini dengan menyebutkan nama Allah karena mengharapkan keberkahan darinya. Gitu ya, Bu ya? Audio Mahat? Betul, Ya Ustaz. betul, meminta pertolongan, mohon keberkahan kepada Allah. Nah, jadi ada dua kemungkinan makna di sini. Memohon pertolongan atau mengharapkan keberkahan. Gitu ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz. Berkah dari rahmat Allah Ustaz ya. Yang dari yang abdar itu ya Ustaz ya. Kelanjutan dari bahwa akto, au abdar, au adab bisa Ustaz. Betul. Tadi kan kita sebutkan di dalam hadis bahwasanya Rasulullah bersabda setiap hal yang setiap perkara baik di dalam syariat yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim maka akan berkurang keberkahan. Gitu kan Ibu ya? Diam, Mama lagi ada. Baik. Berikutnya umat sekalian, ism. Mana ism umat sekalian? Nama. Nama Ustaz. Naam. Ism kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita itu artinya nama. Ism atau mungkin kalau makna secara bahasa Arab madalla ala musamma, yaitu sebutan untuk Punya nama. sesuatu. Jadi menunjukkan sifat atau hakikat sesuatu, ya kan Ibu? Baik. Ini berbeda dengan konteksnya di dalam nahwu. Kalau di dalam nahwu, naam, di sana kata terbagi menjadi tiga. Ada fi'lun, ada ism, ada harf, ya kan Ibu ya? Iya. Kalau fi'lun itu kata kerja, ya atau ya? Dalam bahasa kita kata kerja itu fi'lun. Iya. Beda, tapi fi'lun dalam bahasa Arab agak berbeda dengan kata kerja di dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa kita kata kerja tidak terkait dengan waktu sama sekali. Tapi kalau di dalam bahasa Arab mirip seperti dalam bahasa Inggris, ada kaitannya dengan waktu. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian kalau harf itu apa kalau dalam bahasa kita? Harf itu kalau dalam bahasa kita mungkin kata depan. Kalau dalam bahasa kita mungkin seperti kata bantu. Kata bantu. Bukan kata depan. Karena begini, harf itu biasanya kalau berbeda konteks maka berbeda makna juga. Kalau berbeda konteks maka berbeda makna juga. Seperti bi ini tadi. Contohlah bi ini. Bi tadi kan harf Ibu ya? Iya. Bi itu harf. Mungkin kita selama ini ketika awal belajar bi itu pasti artinya dengan, ya kan Ibu ya? Tapi bi itu tidak selamanya artinya dengan. Tidak selamanya artinya dengan. Tadi juga bisa bermakna al-isti'anah, mohon pertolongan. Bisa artinya al-musahabah. Bisa juga bi itu maknanya fi, ya kan Ibu ya? Misalkan askunu bil Madinah.
Askunu bil Madinah bermakna askunu fil Madinah. Gitu Ibu ya. Iya, Jadi itu harf kata bantu. Kemudian kalau isem itu apa Ibu sekalian? nama Kalau Kata kalau benda. kalau dalam nahwu, dalam konteks nahwu, kata benda. Kata benda. banyak sekali yang menyebutkan isem itu adalah kata benda. Menerjemahkan secara singkat, isem itu adalah kata benda. Meskipun sebenarnya saya tidak terlalu setuju kalau misalkan isem di dalam nahwu itu diartikan sebagai kata benda. Karena kalau kita katakan isem dalam nahwu itu maksudnya adalah kata benda, akan banyak sekali isem di dalam bahasa Arab yang bukan kata benda. Di sana ada ism isyarah. Ism isyarah itu kata tunjuk, bukan kata benda dalam bahasa kita. Ya atau ya? Ism Iya. mausul, kata sambung. Ism mausul alladzi allati, bukan kata benda dalam bahasa kita. Kemudian ism dhamir, kata ganti. Dalam bahasa kita bukan kata benda juga. Kemudian apa lagi, Om? Ada ismu sifat, kata sifat, bukan kata benda juga dalam bahasa kita. Saya lebih suka kalau mengatakan isem itu semua yang tidak termasuk pada fi'lun dan harf itu masuknya ke isem semuanya. Yang nggak masuk ke fi'lun yang bukan kata kerja, kemudian bukan kata bantu, semuanya masuk ke isem kalau dalam bahasa Arab. Gitu Ibu ya. Karena kalau kita katakan kata benda nanti nggak mewakili kata benda, nggak mewakili semua isem. Gitu Ibu ya. Itu sekilas ya, terkait dengan nahwu. Ya mungkin Mbak itu karena kita dari kecil diajarinnya itu kata benda, jadi nggak kepikiran kayak Ustadz kali Ustadz ya. Kalau semua ya, yang di luar dari fiil sama isem, dari fiil sama huruf berarti dia kata benda gitu Ustadz. berarti isem bukan kata benda. Kalau di bahasa kita mungkin kata benda itu ya benda kan Ibu ya, benda Ya, konkret untuk yang memudahkan. memang sahih. Kadang itu ya tahu dalam tata bahasa kita kan mungkin agak ada kemiripan dan ada perbedaan juga. Baik, kembali ke sini tadi. Ism di sini bukan ism pada konteks nahwu. Uh, Ism di sini, bismi, di sini ism di sini bukan ism pada konteks nahwu. Gitu ya Bu ya. Tapi ism di sini adalah madalla ala musamman, yaitu kata yang menunjukkan hakikat zat sesuatu. Begitu ya Bu ya. Kata yang menunjukkan hakikat zat sesuatu. Kalau misalkan Gampangnya kita gimana Ustadz? bagaimana? Om? Kalau Mudahnya misalkan apa? kita bagaimana? Pertanyaannya apa? Mudahnya apa? Mudahnya hakikat terhadap sesuatu itu mudahnya apa misalnya? Ya, kata yang menunjukkan zatnya sesuatu. Misalkan kalau kita mengatakan Khalid, Khalid itu menunjukkan orangnya. Kalau kita mengatakan kolam, kolam ini yang menunjukkan benda itu, gitu ya. Iya. Itu ism yang dimaksud di sini. Eh, Kalau asli kata ism itu mungkin ulama Basrah dan ulama Kufi itu ulama Basrah dan Kufah itu berbeda pendapat. Di dalam bahasa itu juga ada madhab ibu-ibu sekalian, bukan hanya di dalam fikih saja ada madhab. Kalau di dalam bahasa itu, dalam bahasa Arab maksud saya, ada dua madhab yang terkenal, yaitu madhab Kufiyun, yaitu para ulama Kufah, dan madhab Basriyun, ulama-ulama Basrah. Dua madhab ini berbeda pendapat dalam hal kata ism ini berasal dari akar kata apa. Ada yang mengatakan dari kata sumu sama yasmu, sumuwun, itu maksudnya kalau sama yasmu itu sama seperti ala ya'lu, tinggi artinya, tinggi, sumuwun, tinggi. Jadi sesuatu yang tinggi kemudian sehingga nampak bisa terlihat oleh semua orang. Karena memang ism itu sebagai uh, kalau misalkan dikatakan seseorang bernama ini, jadi kelihatan, jadi nampak. Tapi juga ada yang mengatakan dari kata wasmun, wasam, wasam, wasam. Oh ini fi'lun, wasama atau masdarnya wasmun. Kalau wasmun itu artinya alamah, tanda. Karena memang
ism, nama itu dijadikan sebagai alamah, tanda bagi setiap sesuatu, ya kan Ibu ya? Tapi ala kulli hal, yang penting ism itu menunjukkan hakikat sesuatu itu tadi, yang menunjukkan hakikat sesuatu. Kemudian berikutnya, eh, kata yang ketiga adalah lafzul jalalah. Kata yang ketiga adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Lafaz Allah, atau kita biasa menyebutnya dengan lafzul jalalah, terutama juga ketika kita mengi'rab suatu kata. Saat mengi'rab itu jangan pernah menyebutkan Allah gitu, tapi kita sebutkan lafzul jalalah. Karena saat i'rab kita akan menyebutkan kondisi i'rab, bisa marfu, bisa majrur, bisa mansub, ya kan Ibu ya? Iya. Kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat tersebut. Ya, makanya yang kita sifati saat mengi'rab itu lafzul jalalahnya, lafadznya. Gitu ya, Ibu ya? Lafadznya. Baik. Jadi maksudnya jangan nyebut Allah gitu, Ustaz, tapi lafzul jalalah gitu. Saat mengi'rab ya, saat mengi'rab kalau dalam konteks nahwu. Iya. Misalkan di sini kalau kita katakan bismillahi, di sini lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrurun gitu. Lafzul jalalah mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Kalau kita mengi'rabnya seperti itu. Kalau dalam i'rab jangan pernah menyebutkan Allah gitu, tapi lafzul jalalah. Begitu ya, Bu ya? Dalam i'rab, konteks i'rab. Tapi umat sekalian, lafaz Allah atau lafzul jalalah ini adalah nama Allah yang paling utama dan paling afdal, paling mulia. Kemudian siapa yang menamakan Allah dengan lafzul jalalah? Allah sendiri yang menamakan dirinya dengan lafaz ini, Allah. Li'annahu huwa alladhi samma nafsahu binafsihi thumma 'allamahu li'ibadihi. Karena Allah lah yang menamakan dirinya sendiri. Kemudian setelah itu baru mengajarkan nama-nama tersebut kepada hambanya. Makanya misalkan al-asma al-husna itu 99 misalkan. Itu semuanya dari mana? Kita tahu dari Allah, di dalam Al-Quran disebutkan. Rasulullah juga menyebutkan, ya kan Ibu ya? Tidak boleh kita mengarang-arang nama tersendiri untuk Allah, nggak boleh. Nah, meskipun nama Allah itu sebenarnya lebih dari 99. Ya atau ya? Nama Allah itu ada berapa Ibu sekalian? 99, Ustaz. Yang disebutkan di dalam Al-Quran. Itu 99, ya kan Ibu ya? Tapi apakah terbatas di 99 itu? Tidak. Tidak. Sebagaimana doa Rasulullah, as'aluka bikulli ismin huwa lahu, huwa lak, apaan? As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan wasilah semua namamu. Lanjutan hadis itu bagaimana? Yang engkau telah ajarkan kepada hamba-hambamu dan engkau sembunyikan di sisimu. Jadi ada nama-nama yang Allah rahasiakan, tidak diajarkan kepada hambanya. Yang diajarkan kepada kita 99 itu. Begitu ya, Bu ya? Wadih Muhammad. Ustaz, kalau yang Nah, 20 itu apa Ustaz? Yang 20. yang 20. Iya katanya. Baik. Mungkin umat sekalian, saat kita dulu belajar di SD atau di MI atau mungkin di madrasah apa ada. Dulu kita pernah diajari ada 20 sifat, bukan 20 nama. Ya kan Ibu ya? Pernah ada yang pernah diajari seperti itu Ibu sekalian? Pernah Ustaz. Ada yang pernah diajarkan seperti itu Ibu sekalian? Pernah. Pernah Ustaz. Pernah. Fatahullah alaina jami'an. Wujud Baik. tidak bakom. Sahih. Wujud kita bakom mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wa dhaniyah qudra iradah. Lanjutannya gimana? Wujud tidak baqa. Sampai dulu dibuat nasyid seperti itu Ibu ya? Iya, Ustaz. Baik.
Eh, tidak masalah. Jadi begini Ibu sekalian, di dalam di dalam akidah itu juga ada banyak madhab dan ada madhab yang sahih, madhab yang benar yaitu madhabnya Ahlus Sunnah, dan ada madhab yang disepakati oleh para ulama itu madhab yang tidak benar seperti madhabnya Mu'tazilah, eh, Qadariyah, Jabariyah, kemudian Syiah. Itu disepakati oleh para ulama itu madhab yang menyimpang. Tapi kalau misalkan masalah ini bagaimana? Naam, di sini ada perbedaan di kalangan ulama terkait dengan sifat 20 ini. Misalkan ulama-ulama Asy'ariyah dari kalangan Asy'ari itu meringkas sifat-sifat Allah dalam 20 itu tadi. Dalam 20 sifat itu tadi. Meringkasnya itu bukan berarti itu sebagai batasan, tidak. Berarti nggak ada yang lain lagi, tidak. Tapi supaya mudah untuk dipelajari, 20 itu nggak terlalu banyak, supaya mudah dipelajari. Adapun sifat-sifat yang lain itu yang dari sudah tahu. Jadi apa namanya istilahnya yang dari sudah tahu. Jadi mengikuti di bawahnya. Ya. Secara umum sifatnya 20 itu. Tapi kalau dalam akidah athariyah itu maksudnya adalah akidah ahlul hadis, atau mungkin sebagian sekarang ada yang menyebutkan aqidatus salaf, akidah ahlul hadis atau akidah ahlul athar, mungkin disebut biasanya athariyah. Kalau tadi saya menyebutkan asy'ariyah atau asy'ariyah, kalau sekarang saya menyebutkan athariyah. Kalau di dalam akidah athariyah itu tidak disebutkan ringkasan 20 itu, tidak. Tidak disebutkan ringkasan 20 sifat itu. Tapi langsung semuanya. Semuanya ya asmaullah itu juga menunjukkan sifat-sifatnya. Misalnya 99 nama itu juga menunjukkan sifat-sifatnya. Gitu kan Ibu ya? Dan juga ada sifat-sifat yang lain. Oh, tadi mau ngomong apa? Om? Ada yang lupa apa? Ya udah gitu lah. Jadi terkadang itu ada sesuatu yang oleh para ulama itu di ditulis dan dirumuskan itu untuk mempermudah untuk dipelajari. Seperti misalkan pembagian akidah menjadi 3 bagian. Ada akidah apa nih? Beriman kepada Allah itu ada 3 bagian. Ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ya atau ya? Iya, Halo. Ustaz. Iya. Nah, Tauhid ya, Ya Ustaz ya. Ustadz. ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Kalau misalkan ditanya, apakah pembagian ini sudah ada sejak dahulu pada zaman Rasulullah dan para sahabat? Jawabannya tentu tidak ada. Lalu kenapa kok para ulama membagi beriman kepada Allah dengan 3 akidah ini? Itu untuk apa? Untuk memudahkan sebagai pembelajaran supaya mudah untuk dipelajari, supaya mudah untuk dipelajari. Karena penyimpangan-penyimpangan ternyata itu berbeda-beda dalam masalah akidah, itu penyimpangan-penyimpangan itu berbeda-beda. Ada penyimpangan dalam masalah uluhiyah, ada penyimpangan dalam masalah rububiyah, ada penyimpangan dalam masalah asma wa sifat. Makanya ya, dibagi menjadi 3 itu supaya lebih mudah untuk dipelajari. Begitu ya, Bu ya? Alhamdulillah. Ntar jangan dibilang bid'ah, semuanya jangan pembagian 3 itu di bid'ah. Enggak kan Ibu ya? Halo. Syukran Ustaz, paham insyaallah. Nah, Ustadz. Nah, Ustaz, nah. Bagaimana tadi lafzul jalalah di sini nama Allah yang paling afdal dan paling mulia, yang Allah menamai dirinya sendiri dengan nama ini. Demikian juga dengan nama-nama yang lain, itu semuanya Allah menamai dirinya sendiri dengan nama-nama tersebut, kemudian mengajarkannya kepada hambanya. Waalaikumsalam. Kemudian makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa makna Ar-Rahman?
Ar-Rahim? Ya, Pengasih, pengasih dan Penyayang. maha penyayang. Naam, seringkali kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, Ar-Rahman itu Maha Pengasih, kemudian Ar-Rahim Maha Penyayang. Begitu kan Ibu ya? Iya. Baik. Tapi para ulama di sana sebenarnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu ada sisi persamaannya dan ada sisi perbedaannya. Sisi persamaannya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama-sama maknanya Al-Mun'im. Al-Mun'im itu maksudnya adalah yang memberi nikmat. An'ama yun'imu, fi'il madhinya an'ama, fi'il mudhari'nya yun'imu. Kemudian ism fa'ilnya Al-Mun'im, Mun'im, yang memberikan nikmat. Gitu ya, Bu ya? Tapi ada sisi perbedaannya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Karena di dalam kaidah bahasa, yaitu ikhtilaful au ziyadatul maba au ikhtilaful mabani yuaddi ila ikhtilafil ma'ani. Perbedaan bentuk kata itu akan menyebabkan pada perbedaan makna. Gitu ya, Bu ya? Lalu apa makna perbedaan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Kalau Ar-Rahman itu al-mun'imu bijalalin ni'am, bijalailin ni'am, afwan. Al-mun'imu bijalailin ni'am wa Ar-Rahim al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Ar-Rahman itu al-mun'imu bijalailin ni'am, yaitu yang maha memberi nikmat, yaitu kenikmatan secara umum yang semua orang merasakannya. Sedangkan Ar-Rahim itu al-mun'im bidaqaiqin ni'am, yang memberikan nikmat-nikmat yang rinci, yang mungkin tidak semua orang mendapatkan. Kalau misalkan nikmat yang semua orang mendapatkannya apa? Misalkan semua orang mendapatkan kehidupan, semua orang mendapatkan indera. Ya kan Ibu ya? Semua orang bisa bernafas dengan udara yang ada. Itu nikmat secara umum. Tapi Ar-Rahim al-mun'im bidaqaiqin ni'am yang maha memberikan nikmat yang rinci. Misalkan apa? Nikmat iman. Itu tidak semua orang mendapatkannya. Nikmat ilmu. Tidak semua orang mendapatkannya. Ya kan Ibu ya? Allah ini jamnya. Itu bedanya antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti umum di sini berarti nggak cuma orang Muslim aja ya? Berarti di Naam. luar Islam juga gitu. Naam, sahih. Mendapatkannya juga. Naam, Ar-Rahman itu berlaku untuk semua umat manusia dan semua makhluk. Betul. Semua makhluk berarti tanaman juga binatang gitu ya Ustaz ya? Nah, binatang kan juga bisa hidup dan bisa bernafas kan, Om? Iya. Oh. Dan sebenarnya para ulama itu banyak sekali menyebutkan keutamaan-keutamaan basmalah, baik secara riwayat dari Rasulullah atau nukilan-nukilan dari para sahabat. Misalnya saja saya sebutkan yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan, sabbahat ma'ahul jibalu illa annahu la yasma'u tasbihaha." Siapa saja yang membaca bismillahirrahmanirrahim wa kana mu'minan, dan dia beriman, dalam kondisi beriman, sabbahat ma'ahul jibal, maka gunung-gunung akan bertasbih bersamanya, bersamaan dengan dia membaca bismillah tersebut. Illa annahu la yasma'u tasbihaha, akan tetapi orang tersebut tidak bisa mendengar tasbihnya gunung-gunung. Dan diriwayatkan juga, ada diriwayatkan, waruya annal kutub al-munazzalah minas sama'i ilal ardi mi'atun wa arba'atun. Diriwayatkan bahwasanya kitab yang telah diturunkan oleh Allah
kitab yang telah diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi ini, itu ada 104 kitab. Ada 104 kitab yang telah diturunkan. Unzilat ala syid situn. Telah diturunkan kepada Nabi Syed sebanyak 60 kitab. Wa ala Ibrahim salatun. Dan diturunkan kepada Ibrahim 30 kitab. Wa ala Musa qabla Taurat asyarah. Dan diturunkan kepada Musa sebelum diturunkannya Taurat ada 10 kitab. Wa Taurat, kemudian baru Taurat, kemudian Injil, Zabur, wal Furqan. Itu Al-Quran. Wa anna ma'ani kullil kutub majmu'atun fil Quran. Makna-makna yang terkandung dalam semua kitab terdahulu itu semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Wa ma'anihi majmu'atun fil Fatihah. Dan semua makna yang terkandung dalam Al-Quran itu terkandung teringkas dalam Al-Fatihah. Walihada summiyat ummul kitab. Dan karena itulah Al-Fatihah itu disebut ummul kitab, induk dari Al-Quran. Wa ma'aniha majmu'atun fil basmalah. Dan makna Al-Fatihah itu teringkas dalam basmalah. Wa ma'aniha majmu'atun fi ba'iha. Dan makna dari Bismillahirrahmanirrahim itu teringkas dalam ba-nya, huruf ba-nya. Maksudnya apa? Bi di sini maksudnya adalah bi, kana, wa makana. Karena Allah, semuanya karena Allah, semua yang telah terjadi itu bisa terjadi. Wa bi yakunu ma yakunu. Dan karena Allah lah juga semua yang akan terjadi akan terjadi. Demikian yang telah dinukilkan oleh para ulama. Ini ringkas saja, sekilas saja. Kita lanjutkan berikutnya ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama, kenapa setelah Bismillahirrahmanirrahim Al-Muallif rahimahullahu ta'ala mengikuti Bismillah dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa mahasiswa sekalian? Pertama, karena sebagai bentuk syukur. Kepada Allah Ta'ala sudah diberi taufik dan kesempatan untuk bisa menulis kitab ini. Gitu Ibu ya? Mahasiswa sekalian. Kedua, iqtidaan bil kitabil aziz. Alasan kedua adalah karena meneladani kitab Al-Quran. Al-Quran setelah Bismillahirrahmanirrahim diikuti dengan ayat berikutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Naam, karena beliau meneladani Al-Quran. Kemudian juga karena mengamalkan hadis Rasulullah. Mengamalkan hadis yang mana? Pertama, ada riwayat yang mirip dengan riwayat basmalah tadi. Yang mana? Kullu amrin dzilbalin la yubda'u fihi bilhamdilillahi fahuwa abtar au ajdam au aqta. Setiap perkara baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka berkurang keberkahannya. Baik. Tapi di sana juga ada hadis yang lain. Rasulullah bersabda, "La yashkurullaha man lam yahmadhu." La yashkurullaha, tidak dianggap bersyukur kepada Allah man lam yahmadhu, orang yang belum memujinya. Jadi tidak dianggap bersyukur kepada Allah kalau belum mengucapkan alhamdulillah. Gitu ya, Bu ya? Lahlahanina jami'an. Itulah di antara alasan-alasan Al-Muallif rahimahullah menyebutkan alhamdulillah setelah basmalah. Kemudian umat sekalian, kalau diulas di sini alhamdu, di sana ada al, ya kan Ibu ya? Al di sini faedahnya untuk apa? Al di sini faedahnya untuk menunjukkan keumuman. Bukan hanya sekedar li ta'rif. Kalau kita mungkin di awal-awal belajar bahasa Arab, al itu menunjukkan ma'rifah, gitu kan Ibu ya? Tapi faedah dari al itu tidak hanya itu saja.
Di antara faedahnya adalah menunjukkan keumuman. Naam, alhamdu di sini alnya menunjukkan keumuman. Jadi maknanya maksudnya bagaimana? Semua, seluruh bentuk pujian lillah. Lillah. Lamnya di sini untuk menunjukkan apa? Lil ikhtisas, untuk kekhususan. Li, tayyib, ibu-ibu sekalian, saat kita belajar awal-awal belajar bahasa Arab, li itu adalah huruf jar, ya kan ibu ya? Berarti Iya. setelahnya ismun majrur. Tapi secara makna, seperti saya sempat singgung tadi, huruf itu bisa berbeda makna kalau konteksnya berbeda. Jadi ada banyak makna di sana, huruf itu. Li itu bisa bermakna al-istiqaq, yaitu berhak maknanya. Seperti man najaha falahu jaizah. Siapa yang lulus maka dapat hadiah. Nah, itu menunjukkan hak, berhak. Itu kan ibu ya. Bisa juga menunjukkan kepemilikan. Seperti misalnya bagaimana? Hadzal qalamu lit-talibi. Pena ini milik seorang siswa atau milik santri, gitu ya, Bu ya. Tapi juga bisa menunjukkan kekhususan. Bisa menunjukkan kekhususan. Seperti di sini, alhamdulillahi. Di sini, ini li di sini menunjukkan kekhususan. Maksudnya bagaimana jadinya kalau kita terjemahkan? Semua bentuk pujian hanya untuk Allah. Gitu ya, Bu ya? Wahai umat sekalian. Kemudian Rabb. Ma makna Rabb? Ma makna Rabb? Rabb itu maknanya Malik. Halo? Ibu sekalian masih ada? Ambil nyatet Ustaz. Oh, Masih Ustaz, ntar Ustaz lagi nyatet. ya saya kalau nggak ada suara sama sekali itu kadang tuh takut ditinggal sendiri. Iya, rumah, Ustaz. Ya Allah. kayak rumah hantu ya Ustaz ya. Hadir Ustaz. Ayo. Alhamdulillahi, segala bentuk pujian itu hanya milik Allah. Dan ini juga menunjukkan kesyukuran, ya kan ibu ya? Juga menunjukkan kesyukuran. Allah. Syukur, hakikat syukur. Mungkin saya pernah menyampaikan di beberapa majelis kalian, hakikat syukur itu apa? Ini sebagai faedah. Hakikat syukur itu adalah, ya saya kayaknya di muqaddimah dulu majelis mudarasah ini kayaknya juga sempat saya sampaikan ibu sekalian. Masih ingat ibu sekalian? Atau dulu di mungkin muqaddimah kubara sebelum mulai belajar itu beberapa kali saya mengisi muqaddimah. Hakikat syukur itu apa? Menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan kehendak Allah memberikannya kepada kita, sesuai dengan harapan Allah memberikannya kepada kita. Allah memberikannya kepada kita untuk apa? Untuk ketaatan, untuk ibadah kepadanya. Ya kan Ibu ya? Itu hakikat syukur. Baik. Sedikit murajaah. Baik, Rob. Ma makna Rob? Saya tadi bilang apa? Rob itu bermakna Malik. Rob itu bermakna Malik. Malik itu apa? Malik itu penguasa, ya kan Ibu? Meraja. Penguasa. Nah, kalau ditinjau dari akar katanya, Rob itu dari kata Robba yurabbi. Ya atau ya? Robba yurabbi. Artinya mendidik, tarbiyah. Merawat, mendidik. Baik. Naam, Rob itu kadang kalau misalkan diterjemahkan dengan Tuhan begitu saja, kadang kurang mewakili makna sebenarnya. Karena Rabb itu adalah yang maha memiliki, maha menguasai, dan maha mengatur al-alamin, seluruh alam. Gitu Ibu ya? Kalau ilah diartikan Tuhan begitu saja mungkin cukup mewakili. Ilah kalau diartikan Tuhan begitu saja mungkin cukup mewakili.
Karena ilah itu artinya al-ma'bud, yang disembah, ya kan Ibu ya. Tapi kalau Rob itu Malik, yang maha penguasa, penguasa seluruh alam, yang maha menguasai dan mengatur seluruh alam. Gitu ya Ibu ya. Al-alam, al-alamin ini bentuk jamak dari al-alam. Al-alam maksudnya di sini apa umat sekalian? Al-alam itu seluruh makhluk selain Allah. Al-alamin ini bentuk jamak dari al-alam. Al-alam itu sebutan untuk semua makhluk selain Allah. Uh, Selain Allah semuanya makhluk, ya kan ya Bu ya? Nah, itu jadi masuk di dalamnya di sini al-alamin. Semuanya itu Allah yang menguasai, tidak ada yang tidak. Kemudian kata Rob, umat sekalian, kata Rob itu ini sebagai faedah juga. Kalau misalkan ditambah al di depannya, maka itu pasti maksudnya adalah Allah. Ar-Rabbu misalkan seperti itu, maka pasti maksudnya adalah Allah. Tapi kalau misalkan rangkaiannya adalah rangkaian idhofah, Rob itu sebagai mudhaf, maka kita harus memperhatikan mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafun ilaihnya berakal, kalau mudhafun ilaihnya aqil, maka maksudnya adalah Allah. Rabbi. Jadi kita tidak boleh mengatakan misalkan majikan itu Rabbi. Tapi majikan itu Sayyidi atau Maulaya. Rabbi itu kita tidak boleh bermaksud maksudnya adalah majikan, tidak boleh. Rabbi itu Allah. Gitu ya Bu ya. Tapi kalau mudhafun ilaihnya ghairu aqil, tidak berakal, maka itu bisa untuk yang lain. Misalkan Rabbud Dar. Rabbud Dar itu maksudnya pemilik rumah, yang mengurusi rumah. Makanya ibu rumah tangga itu bahasa Arabnya apa Ibu sekalian? Ibu-ibu banyak yang ibu rumah tangga mungkin. Apa? Naam, Rabbatul Bait. Jadi akar kata yang sama, ya kan Ibu ya? Rabbah. Mu'annas. Rabbatul Bait. Kalau mudhafun ilaihnya tidak berakal, maka enggak masalah digunakan dipakai untuk selain Allah. Astaghfirullahaladzim jami'an. Berikutnya umat sekalian, di sana al-muallif melanjutkan dengan dua kalimat syahadat. Pertama, beliau mengucapkan syahadat yang pertama, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Apa makna asyhadu? Insyaallah nanti akan kita bahas juga sebenarnya, kita pelajari juga makna dua kalimat syahadat. Nanti di sini sekilas saja. Asyhadu itu bermakna uqirru bil lisan wa usaddiqu bil qalb. Tapi nanti akan kita bahas insyaallah maksudnya syahadat itu bukan sampai di situ saja. Al-iqraru bil lisan, al-qawlu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal 'amalu bil janan. Yaitu mengakui dengan lisan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi asyhadu di sini maksudnya apa Ibu sekalian tadi? Saya bersaksi, atau saya apa tadi saya bilang? Mengakui secara lisan dan meyakini dengan hati, gitu ya Bu ya? Mengakui secara lisan dan meyakini dengan hati, dan wala amalu bil janan, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Anna asyhadu al la ilaha illallah. La di sini umat sekalian adalah la an-nafiyah lil jins. Insyaallah kalau di kitab Durusul Lughah di Kubara atau di Markas Salman itu akan dipelajari di semester 8. Ya Ibu ya, ada yang di sini Omahat yang semester 8, ada yang hadirah. Nah, biasanya ibu-ibu semester 8 tuh malah yang rajin-rajin. Insyaallah alaihin jami'an. Baik. Ke sini. La an-nafiyah lil jins. Atau juga di semester semester 8 ya. Semester 8 apa semester 7? Saya lupa. Jadi mana? La an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jinsi itu pengaruhnya seperti inna. Menasabkan isim.
Berbeda dengan la an-nafiyah biasa. Kalau la an-nafiyah biasa itu diterapkan pada fi'lun mudhari' dan tidak mempengaruhi i'rab. Demikian juga dengan la an-nahiyah. Kalau la an-nahiyah itu menjazmkan fi'lun mudhari'. Tapi kalau la an-nafiyah lil jins itu menasabkan ism setelahnya, diterapkan pada jumlah ismiyah. Makanya di sana ilaha, harokat terakhirnya fathah, ya kan Ibu ya? Fi mahalli nasbin. Di sini mabniun 'alal fathi fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Assalamualaikum jami'an. La an-nafiyah lil jinsi itu fungsinya untuk apa? Menafikan seluruh varian dalam jenisnya. Jadi kalau di sini dikatakan la ilaha, tidak ada la ma'buda bihaqqin mumkinin. Jadi di sini menafikan seluruh adanya ilah yang benar, adanya sesembahan yang benar. La an-nafiyah lil jinsi tadi menafikan seluruh varian dalam jenisnya. Kalau di sini jenis yang dinafikan apa? Ilah. Berarti dinafikan seluruh ilah, seluruh sesembahan yang ada itu semuanya dinafikan. Begitu ya, Bapak ya? Wadih wahad? Tidak ada sama sekali sesembahan yang benar. Illallah, baru disebutkan setelahnya pengecualian. Illa ini pengecualian. Yang ditetapkan hanya Allah saja. Yang sesembahan yang benar itu hanya Allah saja. Wahdahu, yang Maha Esa. Wahdahu, yang Maha Esa, munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, yang Maha Esa dalam sifat-sifatnya, zatnya dan perbuatan-perbuatannya, fi'lunnya. La syarika lahu, dan tidak ada sama sekali sekutu baginya. La musyarika lahu. Fi dzalika maksudnya la musyarika lahu dalam hal apa tadi? Dalam hal zatnya, sifat-sifatnya dan juga perbuatan. Kemudian karena di dalam syariat kita atau dalam syarat Islam, syarat sahnya Islam seseorang itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat berturut-turut. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, kemudian yang kedua diikuti syahadat yang kedua adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sini al-muallif rahimahullah juga demikian. Setelah menyebutkan syahadat yang pertama, beliau menyebutkan syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Saya bersaksi, maksudnya saya saya mengakui secara lisan, kemudian meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh. Jadi nanti insya Allah akan kita pelajari bahwasanya beriman kepada Rasulullah itu bukan hanya sekedar pengakuan di dalam lisan, bukan hanya sekedar meyakini di dalam hati, tapi juga harus kita wujudkan di dalam amalan kita. Gitu ya, Bu ya? Apa bentuk kita beriman kepada Rasulullah? Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah abduhu, hambanya, dan rasuluhu, dan rasulnya, utusannya. Kalau kita i'rab sekalian, asyhadu itu fi'lun, ya atau ya? Fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah zahirah 'ala akhirih. Fa'ilnya mana sekalian? Dhamirun mustatirun taqdiruhu ana. Kemudian maf'ulun bihinya mana? Bersaksi itu kan ada yang disaksikan, ya kan Ibu? Iya. Maf'ulun bihinya mana? Jumlah ismiyah. Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini jumlah ismiyah ini fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihi. Gitu ya, Bu ya? Bersaksi bahwa. Gitu ya, Bu ya? Wadih wahad. Tapi kalau kita rinci, anna itu adalah harfu nasbin wa taukid, huruf nasab dan huruf taukid yang menegaskan. Muhammadan sebagai ismu anna. Ismu anna mansub, ya atau ya? Mansub. Kemudian abduhu berarti sebagai khobarnya. Abdu itu khobar wa huwa mudhaf.
hu-nya sebagai mudhafun ilaih. Nggak bingung kan Ibu ya? Jadi Nyambung dikit Mas Ustaz. nyambung. Hu itu kembali kemana Ibu sekalian? Allah. Naam, lafzul jalalah. Lafzul jalalah. Abduhu wa rasuluhu. Juga demikian. Abd. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Abd. Ma mana abd sekalian? Hamba. Hamba, naam. Kalau kita lihat sekilas sekalian, hamba itu atau misalkan kalau dalam konteks manusia lah, abd itu adalah budak, ya kan Ibu ya? Budak itu kalau dalam konteks manusia kedudukannya sangat rendah. Tapi ketika diidhafahkan kepada Allah, Abdullah seperti itu, maka tidak menunjukkan kerendahan, tapi justru malah menunjukkan kedudukan paling tinggi. Dan ketika Rasulullah menggunakan sifat ini, abd ini, juga menunjukkan al-khudu wa tawadhu'. Sifat merendahkan diri beliau di hadapan Allah. Wa ta'abbud al-munasib li maqamihi. Sifat tawadhu, merendahkan diri dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat yang paling mulia di antara sifat-sifat yang lain yang dimiliki oleh manusia. Dan di sana ada disebutkan faedah sekalian. Kenapa Allah mensifati Nabi Muhammad SAW dengan sifat ini, abduhu. Di dalam beberapa ayat Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhanallah, alladzi asra bi 'abdihi, yang membuat perjalanan malam, yaitu Isra, bagi abdihi, bagi hambanya, yaitu Nabi Muhammad. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Di dalam ayat yang lain juga Allah menyebutkan fa'auha ila 'abdihi ma auha. Para ulama ada yang menyebutkan faedah di sana sekalian. Allah mensifati Nabi Muhammad SAW dengan abd supaya umat Nabi Muhammad SAW tidak tersesat dalam kesesatan umat Nabi Isa alaihissalam. Supaya umat Nabi Muhammad tidak tersesat seperti halnya tersesatnya umat Nabi Isa alaihissalam. Karena umat Nabi Isa alaihissalam menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Iya kan Ibu ya? Dan Allah menegaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Abdullah, hamba Allah. Sama sekali tidak mempunyai sifat ketuhanan sama sekali. Betul-betul hamba Allah. Wa rasuluhu, dan utusannya. Rasul. Di sana ada pembahasan perbedaan Nabi dan Rasul. Apa bedanya Nabi dan Rasul? Dan di sana ada sisi keumuman dan kekhususan. Setiap Rasul itu pasti Nabi. Dan tidak semua Nabi itu menjadi Rasul. Ya kan Ibu ya? Tapi secara rinci ada perbedaan pendapat lagi. Apa yang dimaksud Nabi dan apa yang dimaksud Rasul. Tapi mungkin nanti saja. Semoga nanti ada kesempatan untuk kita membahasnya. Lalu berikutnya umat sekalian. Di sana al-muallif rahimahullah setelahnya menyebutkan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Setelah al-muallif memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian hamdalah, kemudian 2 kalimat syahadat, kemudian beliau lanjutkan dengan salawat. Pertama, umat sekalian, shalla di sini bentuknya fi'lun madin, ya atau ya? Shalla itu fi'lun madin. Sallama juga fi'lun madin, ya atau ya? Naam. Tapi kalau kita artikan bagaimana umat sekalian? Salawat Dan salam. Salawat dan salam. Lanjutannya bagaimana? Semoga, gitu kan Ibu ya? Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik.
Dari mana? Kan ini bentuknya fi'lun madin. Fi'lun madin itu kalau secara asalnya menunjukkan sesuatu yang telah lampau. Ya atau ya? Nah, Tapi ummahat sekalian, setiap fi'lun madin yang digunakan dalam konteks doa itu bimakna mustaqbal, menunjukkan makna yang akan datang dan menunjukkan makna permintaan, permohonan. Begitu Ibu ya? Seperti di sini, sallallahu alaihi wasallam. Di sini bentuknya fi'lun madin. Tapi maksudnya apa? Maksudnya untuk yang akan datang dan menunjukkan permohonan. Demikian juga ibu-ibu sekalian kalau misalkan mendoakan temannya misalkan apa biasanya? Syafahullah. Syafahallah. Syafa yashfi. Syafa itu fi'lun madin. Apakah sudah disembuhkan? Kan belum. Maknanya adalah yang akan datang, mustaqbal. Dan itu menunjukkan permohonan. Ya kan Ibu ya? Misalkan apa lagi yang lain Ibu sekalian? Ghafarahullah, rahimahullah, hafizahullah. Semua bentuk-bentuk lafaz doa yang menggunakan lafaz fi'lun madin itu waktu yang ditunjukkan bukan waktu yang lampau, tapi waktu yang akan datang. Karena konteksnya untuk doa di sana. Menunjukkan doa permohonan. Gitu Ibu ya? Wallahi yang Kalau jazakumullah bukan ya? Jazakumullah sahih. Jaza itu juga fi'lun madin. Itu tapi maknanya mustaqbal, maknanya yang akan datang. Dan menunjukkan permohonan. Gitu Ibu ya? Begitu Ibu ya? Subhanallah jami'an. Ini kalau di kitab Durusulullah di semester berapa Ibu sekalian? Saya lupa. Saya mulai gitu. Baik. Berikutnya umat sekalian, sallallahu alaihi. Sallallahu alaihi. Salawat Allah. Allah bersalawat. Semoga Allah senantiasa bersalawat kepadanya. Kalau diartikan mungkin begitu kan Ibu ya? Baik. Salawat itu mungkin dari Allah, mungkin dari malaikat, atau mungkin juga dari makhluk yang lain selain para malaikat. Allah bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat ini juga sebagai alasan kenapa al-muallif rahimahullah menyebutkan salawat di sini. Yaitu sebagai wujud mengamalkan ayat itu tadi. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi. Semuanya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepadanya, wa sallimu, dan ucapkan juga salam kepadanya, tasliman. Gitu, taukid ya, tasliman. Allahumma shalli. Di dalam ayat tersebut disebutkan ada salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat dari makhluk selain para malaikat. Ya kan Ibu ya? Apakah maknanya sama? Salawat dari Allah, salawat para malaikat, dan salawat dari makhluk-makhluk yang lain. Apakah maknanya sama? Maknanya berbeda umat sekalian. As-salatu min Allah atau as-salawatu min Allah bermakna ar-rahmah al-maqrunah bi ta'zim. Salawat dari Allah itu maknanya adalah rahmat yang disertai dengan pengagungan, penghormatan. Salawat dari Allah itu bermakna rahmat yang disertai dengan pengagungan atau penghormatan. Sedangkan as-salatu minal malaika, salawat dari malaikat, itu bermakna istighfar. Salawat dari malaikat itu bermakna istighfar. Adapun salawat dari selain malaikat, dari makhluk selain malaikat, itu maknanya adalah at-tadarru'u wa du'a. Itu maksudnya adalah merendahkan diri kita, menunjukkan kasih sayang kita kepada Rasulullah, dan doa kepada Rasulullah juga. Menunjukkan at-tadarru', merendahkan diri kita dan menunjukkan cinta kita, dan ad-du'a, mendoakan juga. Begitu Ibu ya.
Wadih mahat. Jadi salawat dari Allah, dari malaikat, dan dari makhluk selain para malaikat itu masing-masing mempunyai makna yang berbeda di dalam ayat tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wadih mahat. Tadi Ustaz. Baik. Mungkin saya tadi sempat terlewat ya. Kenapa kok alasannya kenapa kok al-muallif menyebutkan syahadat di sana? Sebenarnya mengamalkan hadis Rasulullah kullu khutbatin laisa fiha tasyahhud fahiya kal yadil jazma. Setiap muqaddimah yang tidak disebutkan syahadat di dalamnya, maka seperti tangan yang terputus. Hampir sama seperti tadi di sebelumnya tadi, maksudnya tangan yang terputus di sini keberkahannya berkurang. Begitu ya, Bu ya. Kemudian wasallama ala alihi. Sallama di sini menyampaikan salam, dan ala alihi wa ala alihi, demikian juga kepada al. Apa makna al, umat sekalian? Halo? Halo. Ma'rifat ya Ustaz. Keluarga Apa makna alu? Oh, Alu alu. mungkin Ma'rifat. mungkin kalau seringkali alu itu diterjemahkan ke dalam bahasa kita maknanya keluarga. Dan untuk penggunaannya itu alu itu hanya untuk keluarga yang terhormat, ibu-ibu sekalian. Tidak bisa digunakan untuk sembarang setiap keluarga. Biasanya kalau keluarga biasa itu menggunakan ahlu, ahluhu. Ali Tapi kalau Imran alu, berarti keluarga Imran. alu Imran itu keluarga Imran, itu keluarga yang terhormat, gitu ya. Kalau Firaun. Alu Su'ud, kalau di keluarga kerajaan Saudi itu alu Su'ud, gitu ya. Itu hanya digunakan untuk keluarga-keluarga yang terhormat. Wa ala alihi. Tapi yang dimaksud al di sini apa? Para ulama mungkin ada terkadang dalam masalah seperti ini ya, ketika ada sholawat salam kemudian diikuti dengan al, maka para ulama berbeda tafsir. Ada yang mengatakan alu di sini maksudnya adalah keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Muttalib, dan dari Bani Muttalib. Dari Bani Hashim dan dari Bani Muttalib. Kalau urutannya Bani Muttalib itu berarti sambungannya dari kakek pertamanya, Abdul Muttalib. Kalau Hashim itu ayahnya Abdul Muttalib. Ya nih, Bu ya. Jadi dari keturunan itu yang dimaksud alu Muhammad. Alu Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Naam. Apa nih? Kayaknya di Al-Quran ada alu Fir'aun gitu juga, Ustaz. Alu Fir'aun. Alu Fir'aun. Naam, Fir'aun itu kan orang kerajaan kan, punya kerajaan. Itu secara kedudukan di dunia dia memiliki kerajaan dan kekuasaan. Dia dihormati orang-orang, pengikut-pengikutnya. Ya atau ya? Meskipun di sisi Allah yang menjadi barometer kedudukan di sisi Allah adalah ketakwaan. Gitu Ibu ya. Maksudnya terhormat tadi terhormat di kalangan manusia, gitu Ibu sekalian ya. Maafkan sekalian. Astagfirullahaladzim jami'an. Baik. Tapi umat sekalian, para ulama juga menyebutkan kata alu ketika disebutkan setelah sholawat dan salam ini bisa berbeda-beda maknanya. Tergantung konteksnya yang ditunjukkan. Bisa maknanya tadi Bani Hashim dan Bani Muttalib, yaitu keluarga Rasulullah yang tidak boleh menerima zakat. Tapi bisa juga bermakna umum. Bermakna umum maksudnya bagaimana? Maksudnya kullu muslim. Jadi kata alu yang disebutkan setelah salawat dan salam ini bisa jadi juga bermakna semua umat Islam.
Bisa juga bermakna semua orang yang bertakwa, lebih khusus lagi. Uh, jadi yang paling umum, kalau alu itu dimaknai dengan semua umat Islam. Yang lebih khusus dari itu, alu bermakna semua orang yang bertakwa. Kemudian yang lebih khusus lagi, alu maksudnya adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka di sana kata para ulama harus melihat konteksnya. Biasanya ada kata yang disebutkan setelahnya. Tapi kalau misalkan konteksnya doa, maka akan lebih baik kalau diniatkan untuk umum, secara umum, maksudnya seluruh umat Islam. Kenapa? Karena doa itu yang paling afdal, yang lebih afdal adalah doa secara umum. Rasulullah pernah menepuk punggung seseorang yang berdoa secara khusus, Allah maghfirli warhamni. Kemudian Rasulullah menegurnya, menepuk punggungnya, dan memerintahkan orang tersebut untuk berdoa secara umum. Rasulullah mengatakan permisalan doa khusus dan doa umum itu seperti langit dan bumi. Gitu ya, Bapak ya. Maka kalau konteksnya untuk doa, maka lebih baik dimaksudkan untuk secara umum semua umat Islam. Gitu ya, Bapak ya. Kemudian wasahbihi. Sahbun ini bentuk jamak dari kata sahib. Sahib jamaknya bisa sahbun, bisa sahabah, bisa ashab. Ada bentuk jamaknya sahbun, sahabah, atau ashab. Kalau satu orang namanya sahib. Gitu ya, Bapak ya? Sahib. Kalau secara bahasa sahib itu orang yang menyertai, ya kan Ibu ya? Tapi yang dimaksud sahabatu Nabi SAW itu yang bagaimana? Yang dimaksud sahabatun Nabi itu yang bagaimana Ibu sekalian? Yang bertemu dengan Nabi dan mengikuti semua perjalanan. Jayyid. Mungkin secara singkat bisa disebutkan kullu muslimin laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam walau lahbah. Setiap muslim yang pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam waktu singkat. Atau kalau kita sebutkan secara rinci, setiap orang yang hidup di zaman Nabi kemudian bertemu dengannya setelah Rasulullah diangkat sebagai Nabi dan beriman kepadanya dan mati dalam keadaan Islam, beriman kepadanya. Gitu ya, Bapak ya? Jadi kalau misalkan orang yang hidup di masa Nabi tapi nggak bertemu dengan Nabi, maka bukan sahabat. Kalau misalkan orang hidup di masa Nabi kemudian bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman kepadanya, maka bukan sahabat juga. Gitu kan Ibu ya? Iya. Baik tidak beriman sejak awal atau mungkin wal'iyadu billah, mungkin misalkan ada yang murtad misalkan seperti itu. Maka ketika murtad itu maka tidak disebut sahabat lagi. Tapi kalau misalkan setelah murtad masuk Islam lagi, maka kembali bisa disebut sahabat lagi. Ustadz, jadi di sini pengertian sahabat itu beda dengan pengertian sahabat dalam bahasa Indonesia. Kalau sahabat kita kan artinya kan orang yang benar-benar berhubungan baik gitu, mengenal baik. Sahabat itu yang penting pernah ketemu. Kalau secara bahasa, sahabat itu yang penting pernah ketemu. Kenal dekat. Gitu, kalau yang dekat itu qarib, apa? Shadiq itu Shadiq itu lebih dekat hubungannya daripada sahib. Shadiq. Ada sahib, ada zamil, ada shadiq. Ya kan Ibu ya? Kalau dalam bahasa Arab ada 3 istilah itu. Ada sahib, ada zamil, ada mana? Shadiq. Shadiq. Kalau sahib itu yang penting pernah ketemu. Kalau zamil itu biasanya yang sering ketemu dalam lingkup tertentu. Kalau shadiq itu sahabat dekat, sahabat karib. Bestie kata anak sekarang. Iya.
Tapi kalau sahib itu yang pernah. Itu secara makna bahasa, ya. Makna secara bahasa. Biasanya makna secara syar'i itu biasanya memang lebih khusus ibu-ibu sekalian. Makanya kalau kita bilang wasahbihi itu adalah yang bertemu dengan Rasulullah, yang hidup di masanya, kemudian bertemu dengan beliau, kemudian beriman kepadanya dan meninggal dalam kondisi Islam. Enggak murtad. Gitu ibu ya. Wadah mas sekalian. Ya, Ustaz. Wattabi'in. Wattabi'in maksudnya tabi'in di sini apa? Wattabi'ina lahum, dan orang-orang, semua orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti keluarga Rasulullah. Sallallahu alaihi jami'an. Apa nama sekalian? Ternyata sudah selesai ibu sekalian. Waktunya sudah habis ibu sekalian. Wafaqanallahu jami'an. Semoga Allah Ya, berikan tadi taufik saya kepada kita ada semua. Ustaz. Naam, Ustaz. Bagaimana Om? Jadi sebelum Maaf, masih ada terakhir, waktu. sebelum terakhir, jadi umat sekalian, dalam muqaddimah apapun, itu hendaknya kita menyebutkan 4 hal ini. Pertama bismillah, kemudian hamdalah, Bismillah. kemudian syahadat, kemudian salawat dan salam kepada Nabi. Begitu Ibu ya? Sallallahu alaihi jami'an. Tadi Ustaz, dalam bismillah itu ada 5 kata. Nah. Saya ketinggalan kali ya. Yang pertama di, kedua isim, ketiga itu lafaz Allahnya, keempat kalimanya itu yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim bukan Ustaz? Ar-Rahman itu yang keempat, Ar-Rahim yang kelima. Oh iya. Ya Ustaz. Sallallahu alaihi. Dan terakhir sebelumnya, mungkin umat sekalian kalau membaca kitab, semua kitab para ulama, atau misalkan syekh saat mengajar, atau ustadz saat mengajar, kemudian juga di dalam doa kita juga dianjurkan untuk memulai dengan sholawat dan menutup dengan sholawat. Setiap kitab kita temukan demikian. Diawali sholawat, diakhiri sholawat. Masyayikh, para syekh dan ustadz biasanya kalau memulai mengajar juga diawali sholawat, diakhiri sholawat. Dalam doa kita juga dianjurkan demikian, memulai dengan sholawat, diakhiri sholawat. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Dapat berkah ya Ustaz ya. Biar Karena mendapatkan berkah. begini Om, harapannya begini. Sholawat itu tidak akan pernah ditolak. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana banyak sekali faidah manfaat dari memperbanyak sholawat. Banyak sekali, di antaranya dibukakan pintu ilmu, dibukakan pintu rizki, kemudian diampuni dosa-dosa kita. Banyak sekali yang mungkin terlalu panjang kalau kita sebutkan. Tapi sholawat itu selalu diterima, tidak mungkin tertolak. Dan kalau misalkan permulaannya pasti diterima oleh Allah, kita mulai dengan sesuatu yang pasti diterima oleh Allah, dan kita tutup dengan sesuatu yang pasti diterima oleh Allah, harapannya apa yang diantara keduanya itu juga diterima oleh Allah. Begitu Ibu ya? Ya. Bingung tidak maksud saya Om sekalian? Ya Ustaz. Subhanallah. Baik, saya minta maaf Mas sekalian. Malam hari ini kita hanya mengupas sampai di sini saja, tapi mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Gitu ya, semua. Hendaknya kita memperbanyak setiap kali kita memulai sesuatu yang baik, kita mulai dengan basmalah. Dengan harapan Allah melimpahkan keberkahan dalam amalan kita tersebut. Dan semoga kita termasuk hamba-Nya yang bersyukur, senantiasa bersyukur kepadanya dengan banyak mengucapkan hamdalah dan menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan. Dan hendaknya kita juga betul-betul menjaga keimanan kita, baik secara lisan, baik keyakinan di dalam hati dan perbuatan kita. Dan
hendaknya kita juga memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu sebagai bentuk sayang kita kepadanya, bentuk cinta kita kepadanya, dan bentuk terima kasih kita kepadanya. Karena Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling berjasa kepada kita semuanya. Tidak ada orang yang lebih berjasa kepada kita selain beliau SAW. Kita bisa merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Kita bisa mengetahui, mendapati, dan mengamalkan segala hal yang kita rasakan selama ini itu karena wasilah perantara Rasulullah SAW, ya kan Ibu? Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan Ibu ya. Ini sudah malam nampaknya. Saya minta maaf. Insya Allah pembahasan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita agak singkat muqaddimah dan kita agak perpanjang di pengantar ilmu fikih. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepada-Nya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka termasuk ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum.